Betul. Mas. Alhamdulillah. Hapunten ya Ustadz janten ngantosan. Zawiya, Zawiya. Alhamdulillah. Ustadz sehat keadaan sore ini? Alhamdulillah sehat. Untung sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami sehat Ustadz. Dan Alhamdulillah. jazakallah khair Ustadz masih berkenan ngasih kami ini apa faidah. Mudah-mudahan selalu Allah jaga Ustadz bersama keluarga. Amin, amin wa iyyakum Nah jami'an. Ustadz insya Allah seperti yang Ustadz sampaikan di beberapa waktu lalu, insya Allah majelis kita sekarang akan membahas tafsir di surat Al-Qari'ah. Nah, Berikutnya jika Ustadz sudah ada keleluasaan, kita insya Allah akan mulainya Ustadz ya. nah. Nah, pertama dulu Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nah, eh, sore ini kita akan bahas tafsir surat Al-Qari'ah dan surat ini Makkiyah. Eh, Seperti biasa sebelum kita mulai, Ana minta ada partisipan yang mau membacakan nasnya. Betul. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini sudah ada yang rasen, Kang Asep Anwar Alhamdulillah. Nasib lebih awal. Anwar kamu. Nah, silakan Kang Betul. Asep Anwar Hidayat. Betul. Ustaz, Nah, betul, Ustaz. Assalamualaikum, Afwan Ustaz. Betul, betul, Ustaz. Nah, Bismillah, Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi tafsir at-tafsir fi tafsiri suratil qari'ah wa hiya makkiyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, habis itu dulu, Ustaz. Nah, Nanti disambung lagi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini di antara nama hari kiamat. Hari kiamat itu banyak. Al-Haqqah, At-Tamatul Kubro, As-Sakhah. Banyak lagi nama-namanya. Ya. Tergantung menunjukkan kengerian eh, hari kiamat. Di antaranya Al-Qari'ah. Di antara mana dari Al-Qari'ah itu dari Qara'a, artinya menggedor atau mm, mengguncang jiwa, ya. Karena kengerian itu mengguncang jiwa. Pernah Allah tanyakan lagi mal Qari'ah. Ini litaklim atau litahwil, ya, untuk lebih menunjukkan kengerian. Di bahasa kita pun seperti itu, ya. Misalkan hukuman itu dibakar. Tahukah kamu bagaimana dibakar? Nah, itu ditahwil, ya, untuk menimbulkan pengerian yang lebih. Diulang lagi, wa ma adraka mal qaryah. Tahukah kamu apa itu al-qaryah? Nah, ini untuk agar supaya ini perkara yang besar, perkara yang mengerikan. Yauma yakunun nasu kal farasyil mabthus. Hari di mana manusia itu seperti laron, ya, yang bertebaran. Laron itu yang biasanya malam-malam, ya, suka keluarnya itu. Yang kalau dinyalakan api maka dia menjatuhkan diri ke dalam api. Itu kebiasaan laron. Nah, manusia seperti itu. Akalnya hilang karena saking ngerinya kejadian ketika itu. Saking paniknya. Seperti laron. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Hari di mana gunung-gunung itu seperti bulu, ya, yang dihamburkan.
Nah, ini gambaran yang mengerikan, gunung saja yang kita lihat kokoh, tegak, berwibawa. Pada hari itu hanya seperti bulu yang dihamburkan. Kemudian Allah firman, fa'ama man thaqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Maka barang siapa yang amal kebaikannya ya, ya timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka dia di dalam kehidupan yang memuaskan, radiyah, di surga. Sebaliknya, wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang amal kebaikannya itu lebih ringan daripada keburukannya, maka ibunya adalah hawiyah, tempat tinggalnya, tempat kembalinya. Bimajilatil ya, seperti kedudukan ibu untuk anaknya, di mana ibu itu tempat berlindung, tempat kembali, tempat yang paling nyaman untuk anak adalah ibunya. Karena ibunya pasti akan melindungi dari berbagai macam mara bahaya. Tapi ini malangnya ibunya itu adalah neraka hawiyah, neraka yang sangat panas. Kayak ini membuat putus asa karena dia kan tinggal selamanya di dalamnya. Ibu yang senantiasa menyertainya itu adalah neraka yang sangat panas. Nah, ini gaya bahasa yang luar biasa, menunjukkan kengerian ya, yang mendorong kita untuk berbekal. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah engkau apa itu dia? Itu hiya ya. Hanya itu hasakta, itu ziyadah tambahan untuk lebih menegaskan harokat akhir dari kalimat tersebut. Dalam bahasa Arab itu biasa. Seperti abi menjadi abah ya. Itu bahasa yang lebih tinggi. Ditambah hak sakta. Ya. Tahukah engkau apa itu dia? Hawiyah, narun hamiyah. Api yang sangat panas. Nah, Istamir, Ustaz Asad. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Al-ayatul ula ila salisah al-qari'ah min asma'i yaumil qiyamati summiyat bidzalika li'annaha taqarra'an nasa wa ta' wa taz oh Nah, Istamir. wa taz'ijuhum bi ahwaliha wa lihada 'azzama amraha wa fakhamahu bi qawlihi al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Al-ayatul rabi'ah yauma yakunun nas min syiddatil faz'i wal hauli kal farashil mabthuth ay kal jaradil muntashir kal jaradil muntashiri alladhi yamuju ba'duhu fi ba'din wal farashu hiyal hayawanatil lati takunu fil layli yamuju ba'duha bi ba'din la tadri aina tawajjah fa idza awqada laha nar tahafatat ilaiha lidha'fin idrakiha fahadihi halun nasi ahlul uquli. Al-ayatul khamisah wa ammal jibal as-summus sulab fatakunu kal'ihnil manfush ay kasufil manfushil ladhi baqiya dha'ifan jiddan tatiru bihi adna rihin qala ta'ala wa taral jibala tahsabuha hamidatan wa hiya tamurru marra sahab thumma ba'da dhalika takunu haba'an manthura fatadmahillu wa la yabqa minha syai'un yushahad fahina idin tunsabul mawazinu wa yanqasimun nasu kismaini
suada eh, suada wa ashkiya. Al-ayatul sadisah ila sabi'ah. Fa amma man thaqulat mawazinu ay rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi fa huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin na'im. Al-ayatul al-ayatus saminah ila al-hadiyata asyar ila hadiyatal asyara. Wa amma man khaffat mawazinu bi an lam takun lahu hasanatun taqawwam taqawwama sayyiatihi fa ummuhu hawiyah ay ma'wahu wa maskanuhu an-naru allati min asma'iha al-hawiyah takunu lahu bimanzilatil ummil mulazimah kama qala ta'ala inna azabaha kana ghurama wa qila inna ma'na dzalik fa ummu dimagihi hawiyatun finnar ay yulqa finnari ala ra'sihi wa ma adraka ma hiya wa hadha ta'zimun li amriha thumma fassaraha biqawlihi narun hamiyah ay syadidatul hararati qad zadat hararatuha ala hararati narid dunya bi sab'ina du'fan nastajiru billahi minha. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Fikir Ustaz. Nah, nah, sip. Ini ada ini. Al-Qari'ah min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah di antara nama-nama pada hari kiamat. Ya, banyak ya nama-namanya. Al-Haqqah, As-Sakhah, kemudian At-Tamatul Kubro dan lain sebagainya. Itu di antara nama hari kiamat. Sumiyat bidzalika li'annaha taqra'un nasa wa taz'izuhum. Kenapa dinamakan dengan Al-Qari'ah? Karena kejadian hari tersebut itu mengguncang manusia dan mengagetkan mereka. Biahwaliha, biahwaliha, disebabkan karena kengeriannya pada hari tersebut. Walihada, oleh karenanya, azama amroha wa fakhamahu, Allah Ta'ala mengagungkan dan membesarkan urusannya atau litahwil ya, untuk menakut-nakuti, untuk menimbulkan rasa kengerian dengan firman-Nya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Diulang-ulang. Jadi istifham ini lita'lim atau litahwil ya, untuk menakut-nakuti, diulang. Ya, Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Tahukah engkau apa Al-Qari'ah? Ya. Pernah Allah menjelaskan Al-Qari'ah adalah yauma yakunun nas, hari di mana manusia itu min syiddatil faz'i wal hawli, disebabkan karena sangat takut, sangat kaget dan takutnya, kal farosil mabthus, seperti laron yang berterbangan. Ay kal jarad, ya, belalang atau ya mirip dari serangga ya, seperti laron. Al-muntashir, seperti laron yang bertebaran. Alladhi yamuju ba'duhu fi ba'din, yang sebagiannya itu bergelombang ya, menimpa sebagian yang lainnya, saling bertabrakan. Kalau kita lihat serangga itu seperti itu ya, dia
terbang ke sana kemari, saling menimpa satu sama lainnya, saling beradu satu sama lainnya di udara. Ya. Wal farosh hiyal hayawanatul lati takunu fil lail. Farosh itu adalah hewan-hewan, ya, maksudnya di sini serangga yang biasa ada di malam hari. Tamu juga duha biba'din. Sebagiannya itu seperti gelombang ya, ya menimpa sebagian yang lainnya, saling bertabrakan satu sama lainnya. Kenapa? La tadri aina tawajjahu. Karena mereka tidak tahu kemana mereka harus mengarah. Ya, seperti hal itulah gambarannya manusia ketika itu. Ketika dibangkitkan mereka ketakutan. Ya, ini ketika tiupan yang pertama ya, bukan bukan ketika dibangkit. Tiupan yang pertama ketika hancurnya alam semesta ini. Takut. La tadri aina tawajjahu. Mereka tidak tahu kemana mereka harus mengarah. Sama seperti laron, ya faida auqadalah narun, jika dinyalakan api baginya, tahafat eh, tahafatat ilaiha lidha'fi idrakiha. Maka mereka menjatuhkan dirinya ke dalam api tersebut karena lemahnya akalnya, idrok, pemahamannya, akalnya. Karena saking ngerinya ketika itu. Fahadhi halun nas, inilah keadaan manusia ahli ukul yang memiliki akal. Oh, bagaimana yang tidak berakal? Manusia yang berakal saja seperti itu. Ya, mengerikan. Ini menunjukkan betapa ngerinya kejadian tersebut. Wa amal jibal, adapun gunung-gunung, jamaah dari jabal, ya. As-samu as-salabu, yang diam, kokoh, berwibawa, ya. Salab yang begitu kokoh, keras. Fatakunu kal ihnil manfus. Maka dia menjadi seperti bulu yang dihamburkan. Nah ini kebayang ya gimana gunung yang begitu besar yang kokoh saja, seperti bulu yang diterbangkan. Kasu fil manfus, seperti bulu yang diterbangkan. Alladhi baqiya dha'ifan jiddan tatiru bihi adna rihin. Ya, yang dia menjadi lemah, ya, sangat lemah. Sampai-sampai dia bisa diterbangkan oleh tiupan angin yang sangat lemah sedikit pun. Ini kengeriannya pada tiupan yang pertama, Qiyamatul Kubro. Ya. Dan dalam ayat yang lain, Allah firman, watarul jibala tahsabuha jamidatan wahiyya tamur maros sahab. Dan kau melihat gunung-gunung itu, kau mengira gunung-gunung tersebut jamidatan, dia itu kokoh, tetap berada di tempatnya. Padahal dia itu tamur maros sahab, dia itu berjalan seperti berjalannya awan. Ya, para ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat ini nanti ketika hari kiamat, dan ini kebanyakan ini jumhur ulama termasuk Ibnu Katsir, ya, dan yang lainnya. Ada juga yang berpendapat itu memang terjadi, ya, bahwa gunung itu dia berjalan seperti berjalannya awan karena bumi itu dia berputar. Ya, tapi jumhur ulama ini mengatakan ini adalah kejadian nanti pada hari kiamat. Ini menunjukkan kengeriannya. Tsumma ba'da dzalika takunu haba'an mansura. Kemudian gunung itu hancur menjadi debu yang berterbangan. Fatadmahillu wala yabqa minha syai'un yushahadu. Maka dia pun sirna dan tidak tersisa dari gunung-gunung tersebut sesuatu pun yang bisa disaksikan. Fahina idin tunsobul mawazinu. Maka ketika itu pula ditegakkan timbangan-timbangan.
Wa yanqasimun nasu qismaini, maka manusia itu terbagi menjadi dua kelompok, suada wa asqiya, atau bisa juga suada wa asqiya, boleh dua-duanya. Itu orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka. Fa'amma man saqulat mawazinu, adapun orang yang berat timbangannya, maksudnya timbangan kebaikannya, rojahat hasanatuhu ala sayyatihi, kebaikannya itu lebih berat dibanding keburukannya. Fahuwa fi isyati radiyah, maka dia berada di kehidupan yang memuaskan. Fi jannatin na'im, di surga-surga yang penuh kenikmatan. Wa amaman khaffat mawazin, adapun orang yang ringan timbangannya, maksudnya timbangan kebaikannya ya dibanding timbangan keburukannya, bi an lam takun lahu hasanatun ya tuqawimu sayyiatihi, di mana dia tidak memiliki kebaikan yang bisa menandingi keburukan-keburukannya. Fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah neraka hawiyah. Ai ma'wahu wa maskanuhu an-narul lati min asma'iha al-hawiyah. Ibunya maksudnya tempat kembalinya, tempat tinggalnya adalah neraka. Yang diantara nama dari neraka itu adalah hawiyah. Takun lahu bimanzilatil ummi al-mulazimah. Maka neraka hawiyah itu bagi dia ya seperti kedudukan ibu yang senantiasa menemaninya. Ibu yang senantiasa menemaninya. Nah, ini mengerikan. Ya. Apa dengan kata-kata ibu? Karena ibu itu tempat yang paling aman bagi anak. Makanya anak itu kalau merasa terancam, ketakutan, yang dia cari ibunya, induknya, ibunya. Tempat dia merasa aman, dilindungi. Ibunya akan membelanya mati-matian untuk anaknya. Tempat dia merasa nyaman, tentram bersama ibunya. Akan tapi ini ibunya adalah neraka hawiyah. Yang senantiasa menemaninya adalah neraka hawiyah. Sungguh ini kemalangan. Ini gaya bahasa yang menakjubkan. Cek sunah mata keeng. Kata ke. Masya Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman, inna adabaha kana goroman. Sesungguhnya azab neraka itu kana goroman. Itu adalah azab yang terus menerus selamanya. Goroman, terus menerus selamanya. Melaziminya, menemaninya. Waliyadzubillah, mengerikan. Wakilah ada juga berpendapat, ya kenapa disebut ummuhu hawiyah? Ina makna dalik, karena mana hal tersebut yaitu ummu dimagihi hawiyatun finnar. Itu ummu dimagihi itu artinya batok kepalanya, rumah otaknya itu, batok kepalanya itu hawiyatun finnar, itu dilemparkan ke dalam api. Ay yulqa finnari ala ra'sihi, itu dia dilemparkan ke dalam neraka ya di atas kepalanya. Artinya dia dilemparkan dalam keadaan terjungkir. Ya, ini mengerikan. Terjun bebas dalam keadaan terjungkir. Wa ma adraka mahiyah. Tahukah kamu apa ya hawiyah itu? Ada ta'limun li amriha. Ini adalah bentuk mengagungkan urusannya. Terus sekali lagi ditahwil ya untuk menakut-nakuti, menambah kengeriannya. Ya, summa fasaraha biqauli, kemudian Allah Ta'ala menafsirkannya dengan firman-Nya, narun hamiyah. Neraka hawiyah itu adalah api hamiyah. Apa hamiyah? Syadidul hararah. Ya, api yang sangat panas, yang teramat panas. Qad zadat hararatuha ala hararatin nari dunya bisab'ina dhi'fan. Dan sungguh Allah tambahkan panasnya neraka itu atas panasnya api dunia 70 kali lipat. 70 kali lipat api dunia. Nastajiru billahi minha. Kita mohon perlindungan
kepada Allah Ta'ala darinya. Ya, jadi ini menerangkan tentang hari kiamat. Dan kemudian menjelaskan akan adanya timbangan ya, bahwa kita akan ditimbang amal kebaikan kita. Dan ini mendorong kita untuk beramal soleh, berbekal. Kata zawadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, sehingga kita semangat di dalam beramal soleh dan jangan pernah meremehkan kecil apapun amal soleh. Karena kita punya Rob yang asyakur, yang maha bersyukur, yang maha mengapresiasi sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan. Allah tidak akan pernah merasa terlalu remeh ya, untuk eh, membalas satu amal perbuatan yang manusia seringkali menganggap remeh, kayaknya nggak pantas untuk dibalas ya, sesuatu yang remeh, sesuatu yang biasa. Tidak dengan Allah Ta'ala. Sekecil apapun Allah akan balas. Yang memiskal daratin khairayarah, yang memiskal daratin syarayarah. Kecil ya. Dan juga ya kita teringat akan dosa-dosa kita, maka perbanyak bertobat. Perbanyak bertobat. Al-Imam Ibnu Qayyim ya, dan juga apa yang dinukil oleh Qadhi Iyad ya, dan dinukil oleh Syaikhul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar ketika membahas nama Allah Asy-Syakur, ucapan Ibnu Qayyim ini itu la yahliku alaihi bi syukrihi wa maghfiratihi illa halik. Tidak ada yang celaka atas azab Allah Ta'ala. Padahal manusia itu di antara syukur Allah Ta'ala dan ampunannya. Kecuali orang yang betul-betul pantas celaka. Bagaimana tidak? Karena untuk, ya, pernah kita bahas hadisnya, barang siapa yang berniat melakukan amal keburukan, kemudian tidak jadi melakukannya, bagi dia satu kebaikan. Dan kalau dia melakukan keburukan tersebut, apa yang dia niatkan, maka dia dicatat satu kesalahan. Tapi kalau kebaikan, man hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat dengan kebaikan, kemudian falam ya'malha, dia tidak melakukannya, maka bagi dia hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Wa in amilaha, jika dia mengamalkannya, maka dicatat baginya 10 kali lipat, 700 kali lipat, lipatan yang tidak terhingga. Maka kata Qadiyat itu, aku bagaimana kemudian kesalahan itu mengalahkan keburukannya? Atau keburukan itu hanya dicatat satu saja, kebaikan dilipat gandakan. Oh, bagaimana kemudian keburukan itu bisa mengalahkan kebaikannya? Ya. Padahal keburukan itu dicatat satu kalau dia tidak tobat. Kalau bertobat, sepenuh bumi pun, setinggi langit pun, kalau dia bertobat, Allah akan ampuni. Ya, maka nggak ada yang kemudian dia celaka mendapatkan azab Allah Ta'ala. Kecuali memang orang yang betul-betul dia itu memang harus celaka. Sunnah menuka cida. Ya. Dan bagaimana kemudian dia hidup di antara bersyukurnya Allah Ta'ala terhadap sesuatu yang kecil, Allah akan balas dengan balasan yang berlimpah. Dan di antara ampunan Allah Ta'ala, yang Allah Maha mengampuni seluruh dosa. Ya, ini itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan surat Al-Qari'ah. Jadi ini mengingatkan kita akan hari akhir. Dan keimanan terhadap hari akhir itu di antara sebab terbesar mendorong kita untuk beramal soleh dan menghalangi kita dari berbuat maksiat. Ya, kemudian di sini disebutkan tentang mizan. Kita betul-betul ya, berhati-hati, semangat untuk beramal soleh dan berhati-hati dari jangan sampai ya apa yang kita lakukan itu memperberat timbangan keburukan kita. Waliyadzubillah. Ya, kemudian ya
sebagai hiburannya tadi. Apa yang disebutkan oleh Imam Qayyim dan juga Qadiyat, apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr tadi itu hiburan buat kita. Bahwa kita hidup di antara syukurnya Allah Ta'ala dan ampunannya Allah Ta'ala. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tafsir surat Al-Qaryah. Tafsir singkat surat Al-Qaryah. Nah, sebelum tutup, barangkali ada pertanyaan, silakan. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz untuk faedah dan nasihatnya. Ini ada sudah ada dua pertanyaan Ustaz. Eh, yang pertama terkait dengan tafsir tadi Ustaz bahwa orang yang timbangannya berat kebaikannya itu dia akan masuk ke dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Nah, berarti Hmm, di sana masih tercatat ada timbangan keburukan meskipun beratnya dia lebih kecil dibanding timbangan kebaikannya Ustaz. Nah, yang, ya, yang pertanyaannya, bukankah setiap kebaikan menghapus keburukan? Itu apakah tandanya bahwa timbangan keburukan itu adalah sesuatu dosa yang belum tertobati atau bagaimana Ustaz? ya itu nanti dosa ada dua macam. Dosa yang tidak diampuni, ada dosa yang diampuni. Nah, kalau ini terkait dosa yang tata maksiatillah. Atau firman, Inallah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa di bawahnya bagi siapa yang dia kehendaki. Kata duna dalik itu yang paling tepat, itu dosa di bawahnya, bukan dosa selainnya, di bawah level kesyirikan. Hmm. Karena ada dosa-dosa yang selevel dengan kesyirikan, dosa yang lain yang selevel dengan kesyirikan. Di antaranya kufur akbar dan nifak akbar. Itu dosa-dosa yang mukhrij anil millah, yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Maka kalau jenis kesyirikan ya syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar, ini adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni kalau dia mati membawa dosa tersebut. Ya, adapun ini ya tatkala amal timbangannya itu kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka dia dalam kehidupan yang memuaskan. Karena kalau kebaikannya lebih banyak, keburukannya sangat mungkin untuk diampuni. Ya, seandainya tidak diampuni oleh syafaat, ya, baik dari Rasul, dari orang-orang beriman dan lain sebagainya, seandainya dia masuk neraka pun itu sementara, tidak selamanya, tapi dia pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dosa-dosa di bawah tiga dosa tadi, syirik akbar, nifak akbar, dan eh, kufur akbar. Adapun dosa-dosa di bawahnya tahta masyiatillah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafarolahu. Jika Allah mau Allah mengadabnya, jika Allah mau Allah mengampuninya. Ya, maka ya, hal yang harus kita hindari itu ya tadi ya dosa-dosa yang kalau kita mati tidak sempat ditobati itu dosa-dosa itu. Maka di antara solusinya bagaimana? Terus bertobat Hmm. dari seluruh dosa. Allah magfirlah, Allah magfirli dzambi kullahu dzikruhu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Alhamdulillah dosa-dosaku yang kecil maupun yang besar, yang awal sampai dan sampai yang terakhir, yang rahasia maupun yang nampak, semua minta didoakan. Ya, supaya kita terhindar dari semua dosa-dosa itu. Dan kita wajib terus belajar. Dan saya kitab yang bagus itu Al-Wajibat Al-Mutahatimat di Muslimin wa Muslimat, Al-Kulli Muslimin wa Muslimat. Kitab yang dasar, yang ringkas, tapi memuat perkara-perkara yang fardu ain wajib untuk diketahui oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Jangan dulu ke kitab-kitab yang lebih tebal, yang membahas tentang perincian yang detail. Itu perkara yang fardu ain dulu. Termasuk di sana membahas tentang nawakidul Islam, apa itu kufur, apa itu nifak,
ya, apa itu syirik, ya, itu perkara-perkara yang sangat penting. Karena kalau kita tidak belajar, sangat mungkin kita terjerumus ke dalamnya tanpa kita sadari. Sulit untuk selamat darinya kalau kita tidak belajar. Ya, ya banyak termasuk perkara-perkara yang banyak kita lihat di masyarakat, ya, ucapan yang itu menurut dia itu perkara yang remeh, tapi itu besar di dalam agama kita. Bercanda, ya. Di sana ada penyebutan Allah, agamanya, Al-Quran, Rasulnya, itu masuk kufur akbar, mukhrij anil millah. Dia serius atau main-main, hukumnya murtad. Hmm. Dan hukumannya dibunuh oleh pemerintah tentunya, ya. Hukumnya dibunuh, murtad. Berat itu. Tapi seringkali dianggap remeh. Kenapa? Karena mereka nggak belajar. Banyak kan mereka tidak mengetahui ini. Dan itu, ya, sesuatu yang jangan sampai luput, ya. Kita tahu perkara yang besar, tapi perkara yang sangat esensi kita tidak tahu. Ya, itu mungkin, ya. Itu yang pertama, ya. Nah, Ustaz, ada 3 pertanyaan, Ustaz. Nah, Namun ini Alhamdulillah Ustaz, barusan Ustaz mention masalah kitab yang wajib diketahui oleh kaum muslimin. Jadi bagi para partisipan yang menginginkan kitab itu, silakan untuk menuliskan nama dan alamat lengkapnya ke nomor 082117192222. Jadi alhamdulillah. nama dan nama lengkap dan alamat lengkap. Nah, mudah-mudahan insya Allah manajemen Halakoh virtual akan mengirimkan di 2 pekan ke depan insya Allah Ta'ala. Nah, ini Masya Allah. ke Jazakumullah. pertanyaan, nah Ustaz, wah ya juga. Ke pertanyaan kedua Ustaz, Ya. Eh, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika di rumah memiliki beberapa mushaf, tapi yang dibaca atau yang dipakai untuk belajar dan menghafal hanya satu saja, itu pun Al-Quran yang ada terjemahan dan penanda hukum tajwid. Apa yang harus dilakukan dengan mushaf yang lain? Apakah harus dibaca semuanya bergilir atau dihadiahkan kepada orang lain? Syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Kalau tidak digunakan, ya sebaiknya dihadiahkan kepada orang yang memang membutuhkan. Hmm. Dan masih banyak di kita yang masih membutuhkan. Kalau kita ke kampung-kampung itu lihat di masjidnya itu Al-Qurannya sudah jilidnya sudah pada copot, sudah pada kuning, ya. Itu agar bermanfaat, ya. Hmm. Agar supaya bermanfaat. Atau misalkan di sana ada anak-anak yang memang di madrasah-madrasah atau di apa, kalau di sini ada ini, ya, ada madrasah atau SDIT atau pokoknya yang mereka tuh mungkin belajar itu dihadiahkan itu lebih baik. Lebih bermanfaat. Dan kita pun mendapatkan pahala atas atas hal tersebut, wakaf, ya, wakaf yang kita berikan kepada mereka, daripada kemudian kita pajang di rumah. Itu amanah, karena rezeki yang Allah berikan kepada kita itu semuanya amanah. Masya Allah. Pemilikan yang kita miliki itu adalah kepemilikan yang muqayyad, seperti kepemilikan Allah Ta'ala mutlak. Muqayyad artinya apa? Kita hanya boleh menggunakan apa yang menjadi milik kita, yang Allah jadikan itu sebagai milik kita pada perkara yang Allah ridhoi. Ketika menggunakan yang tidak pada perkara yang tidak Allah ridhoi, maka konsekuensinya ada hukuman. Ya, karena itu sebagai bentuk syukur kita atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, di antaranya wasorfu hafi mardatillah, menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada perkara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Semuanya nikmat, anggota badan, mata digunakan untuk perkara yang Allah ridhoi, telinga, lisan, harta yang Allah berikan kepada kita, semuanya akan ditanya. Sumalatus alunna yawma idzin anin naim. Kemudian benar-benar pasti kalian akan ditanya pada hari itu anin naim. Naim pakai alif lam istigraqiyah, artinya mencakup seluruh nikmat.
nikmat akan dipertanyakan. Termasuk ya apa yang kita miliki, semuanya akan dihisab ditanya. Baju yang bertumpuk di lemari, yang mungkin ya terlalu banyak ya. Banyak di antara kita sampai bertumpuk. Untuk apa? Kenapa tidak kita hadiahkan kepada orang lain, kemudian itu bisa bermanfaat. Beli barang-barang yang branded ya, jutaan, puluhan juta. Padahal sebetulnya ya, fungsinya sama saja, biasa. Hmm. Kan ditanya, kita beli itu maksudnya untuk apa? Apakah untuk dapatkan pujian manusia, orang berserada tinggi, orang kaya, baju-bajunya branded dan sebagainya, atau apa? Siapkan pertanyaan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Membuat kita lebih hati-hati lagi. Ya, dan ini akan mendatangkan ketenangan. Ini akan mendatangkan ketenangan. Ya, dan membuat kita qanaah cukup ya, dengan pemberian Allah Ta'ala. Ya, ya mungkin itu ya. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jadi Jazakallah pertanyaan khair. itu kalian. Ya, artinya ya ingat segala sesuatu akan ditanya. Maka gunakan sebaik mungkin. Al-Quran kalau tidak dipakai, cari yang orang yang mau menggunakannya agar supaya kita terbebas dari tuntutannya dan justru kita mendapatkan pahala dari. Kita akan sangat bersyukur kalau Al-Quran yang kita berikan itu dia gunakan. Yang dengannya kita mendapatkan pahala dari Allah dalam bisau. Nah, Nah, Ustaz, ya, pendalaman dari pertanyaan barusan, Ustaz, iya. dalam hal teknis menghadiahkannya. Semisal Al-Quran itu Hmm. kita bungkus, kemudian kita simpan saja di kantor masjid tertentu, misalkan. Begitupun dengan baju-baju bekas, misalkan Ustaz ya, kita packing dengan rapi, kemudian kita kasih label saja bahwa ini adalah hadiah buat pemilik rumah ini, misalkan gitu, tanpa itu, apakah diizinkan seperti itu Ustaz, tanpa bertemu dengan penerimanya? Beli hadiah gitu kan. Ya nggak Hadiah apa-apa. tapi tidak usah bertemu dengan penerimanya gitu Ustaz. Nggak masalah. Kita kasih surat gitu. Jadi artinya dia ini bukan bukan barang temuan ya yang nggak boleh dia pakai. Tapi ini Betul, hadiah betul, sebagai hadiah. betul, Itu betul, boleh, boleh. Untuk menegaskan kalau ini hadiah untuk dia. Nggak apa-apa. betul, seperti itu. Bagus, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu tanpa ada keterangan sama sekali nanti dia akan menganggap itu apa lakotok ya, barang temuan. Barang temuan punya hukum tersendiri kan, Betul. nggak boleh langsung dipakai tapi harus tapi kalau di sana ada penjelasan kalau ini hadiah untuk eh, mereka itu ya bagus, bagus. Ya Dan kita terlebih pilih ya, terkadang ya baju kan. kayak gitu Ustaz kan banyak debatable Ustaz ya, kadang terkait ukuran atau apa kan begitu. Jadi kalau bahasa Sundanya bro eh, aja gitu eh, ya misalkan. Itu tidak mengapa Ustaz ya. yang cocok aja ya, Mm-mm. yang apa yang memungkinkan untuk dipakai sama dia yang cocok Betul ya gitu. betul betul yang Seukuran masih ada dengan kita kelayakan. misalkan, ya gitu, dan seukuran dengan kita ya gitu. Betul. Masya Allah. Iya, Baik Ustaz, ke laksana. pertanyaan berikutnya Ustaz Jakoher Iya, Ustaz ya. Mm-mm. iya, Ah, iya. semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga juga seluruh kaum muslimin. Amin ya Rob. Izin bertanya, jika suatu kesalahan sudah ditaubati, apakah ia akan tetap ada di catatan amal atau sudah terhapuskan dengan sebab taubat tersebut? Jazakallahu khair Ustadz barakallahu fiik. Barakallah. Terkait dengan apakah dihapus atau tidak, ini para ulama beda pendapat tentang masalah al-afu dengan eh, al-maghfirah. Jadi kalau maghfirah itu diambil dari maghfar, artinya helm. Helm untuk berperang itu fungsinya lisiter untuk menutupi dan lilwiqayah untuk melindungi. Jadi kalau kita minta ampun itu artinya kita minta ditutupi aib-aib kita, jangan disebar, dibongkar di hadapan manusia, dan juga kita dilindungi dari akibat buruknya. Itu maghfirah. Ketika kita istighfar ya, mohon maghfirah. Tapi kalau al-afu, yaitu
maknanya dari al-mahwu, penghapusan. Ada sebagian yang mengatakan bahwa al-mahwu itu, afu itu lebih utama dari magfirah. Karena al-afu itu mahwu artinya penghapusan. Sehingga ada yang berpendapat kalau magfirah itu catatannya ada tapi diampuni, tapi kalau al-afu itu dihapus catatannya seolah tidak pernah melakukannya. Tapi itu nggak ada dalil. Itu Hmm. nggak ada dalilnya. Saya pernah mencari-cari dalil tentang hal itu dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu nggak ada dalilnya. Memang asal maknanya dari al-mahwu, menghapus. Tetapi untuk menerangkan kalau nanti catatan amalnya itu terhapus sama sekali tidak ada catatan di amalnya, itu perlu dalil. Yang masalahnya di situ. Jadi nggak cukup hanya sekedar pemahaman secara bahasa. Tapi harus ada dalil yang betul menunjukkan hal tersebut. Kayak ini masalah gaib. Makanya para ulama beda pendapat. Mana yang lebih utama? Al-maghfirah atau al-afu? Maka dalam ini kita tawakuf apakah kemudian catatannya dihapus atau tidak. Kenapa? Karena nggak ada dalil. Ketika tidak ada dalil, tidak boleh kita kemudian meyakininya. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau mengikuti sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya. Kau boleh meyakini sesuatu yang tidak ada ilmu tentang. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi untuk mengatakan itu bahwa kalau maghfirah jelas ya itu tidak menunjukkan makna mahwu, penghapusan. Tapi yang ada menunjukkan makna al-mahwu itu adalah al-afwu, pemaafan. Kan tetapi untuk menyatakan bahwa nanti di sana catatannya itu dihapus, soal dia tidak pernah melakukannya, itu perlu dalil. Dan tidak ada ya, apa yang anak ketahui dari para ulama, tidak ada satupun yang menyatakan hal tersebut. Ya itu nggak bisa hanya kemudian dari mafhum ya. Ya, harus ada dalil. Allah Ta'ala bisa. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukur Ustaz untuk jawabannya. Jazakallah. Ya, Ada pertanyaan kembali Ustaz. ya, Bismillah, izin bertanya Ustaz. ya. Bagaimana cara mengaplikasikan atau mempraktekkan iman secara benar? Iman itu qaulun bilisan, wal i'tiqadun bil jinan, wal amalun bil arkan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, diamalkan dengan anggota badan, dan dia itu bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Itulah definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maka ucapan dengan makanya apa cabang-cabang keimanan itu banyak. Ya. Al imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa situna syu'bah dalam riwayat yang lain. Keimanan itu 70 sekian cabang. Banyak cabangnya. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu perbuatan. Yang pertama ucapan. Kemudian wahaya'u syubatun minal iman. Dan rasa malu satu cabang dari keimanan. Itu adalah hati. Jadi mencakup bahkan ya rukun Islam, ya, sholat, zakat, itu bagian dari eh, iman. Kenapa orang sholat? Itu wujud dari iman. Hmm. Kalau dia nggak beriman, ngapain dia sholat? Ya, makanya iman itu nggak cukup hanya dalam hati saja, seperti halnya apa apa aduh iman hanya dalam hati itu ada Khawarij, kemudian Ahlussunnah dan Murji'ah. Orang Murji'ah itu kan hanya tasdikun fil qalb saja, pembenaran atau tidak memasukkan amalan ke dalam definisi iman.
nggak apa-apa dohiri seperti ini, yang penting di dalam hatinya nggak bisa. Karena apa yang bohir dalam dalam dirinya itulah cerminan dari keimanannya. Karena hati itu dia rajanya, anggota badan itu junud, junudnya, tentaranya. Jadi perwujudan apa yang di dalam hati itu apa yang nampak pada ya, pada anggota badannya. Dan kita tidak diperintahkan untuk meneliti hatinya. Ya. Makanya orang munafik itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Meski Rasul tahu dengan wahyu, ya. Rasul tahu dengan wahyu. Tapi suatu dari dalam hati. Tapi intinya apa yang nampak itu perwujudan dari keimanan. Kecuali orang munafik, ya. Munafik i'tiqadi, ya. Nifak akbar. Tapi kalau yang lainnya itu tidak. Itulah perwujudan dari iman. Ya. Dan itu luas iman itu. Terkait ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Maka semua jenis ibadah, ya, apapun itu dohir dan batin itu refleksi dari keimanan. Ya. Makanya amalan anggota eh, amalan hati yang paling utama al-iman. Amalan hati yang paling utama. Dan itu nampak pada lisannya, pada anggota badannya. Karena hati rajanya. Ya. Dan lisan itu adalah dutanya, utusannya yang menyampaikan apa yang di dalam hatinya. Ya. Anggota badan itu ya, prajuritnya. Dia bergerak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Ya. Dan jendela hati adalah wajah, mata terutama. Yang seringkali nampak ya kesolehan, apa yang di dalam hatinya itu berupa ketakwaan itu nampak di wajahnya. Makanya banyak para ulama itu kan. Di antara obat hati, di antara duduk dengan orang-orang soleh. Wajahnya itu memancarkan ketawakalan kepada Allah Ta'ala, ketundukan kepada Allah Ta'ala, ketakutan kepada Allah Ta'ala. Makanya diceritakan di Ibnu Qayyim ya, bersama teman-temannya, itu tatkala mendapatkan kesempitan di dalam kehidupan, sementara mereka itu dalam keadaan bebas. Ketika mereka mendapatkan kesempitan, apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara. Syekhul Islam di penjara. Harusnya orang di luar itu lebih gembira daripada yang di penjara. Tapi ini terbalik. Ketika mereka mendapati kesulitan, apa yang mereka lakukan? Datang kepada gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berada di penjara. Maka dengan melihat wajahnya saja, itu rasanya semua bebannya itu plong. Karena melihat harusnya Syekhul Islam itu lebih menderita, tapi dia melihat bagaimana keribuan yang terpancar di wajah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Husnudonnya kepada Allah Ta'ala, tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Hilang semuanya itu. Ya, Muhammad bin Wasi. Itu orang kalau ada kesulitan datang kepada dia langsung hilang semua kesulitannya. Karena dia melihat wajah yang memancarkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Di wajah seorang ibu yang kehilangan anaknya. Wajah yang sedih, yang takut kepada Rabbnya. Itu luar biasa. Ulama itu punya haibah yang luar biasa. Terpancar di wajahnya dan itu cerminan hatinya. Apalagi kalau antum melihat matanya itu cermin apa yang ada di dalam hati. Nah, itu disebutkan di dalam eh, amalul qulub ya. Khalid As-Sabt ya. Ya, sekitar 2 jilid itu ya. Kitab itu bagus itu. Ya, jadi nggak bisa kemudian seperti pendapat orang yang penting hatinya nggak bisa. Karena iman itu dia akan terpancar pada arkannya. Dia rajanya. Ya, jadi, maka kalau apa disebut implementasi keimanan dalam kehidupan ya semua aktivitas dia
lisannya, anggota badannya, ibadah dia kepada Allah Ta'ala itu cerminan dari, itu merupakan refleksi dari keimanan sekali. Ya, meskipun ya untuk lebih detailnya ya, keimanan itu tentu tidak bisa diraih kecuali dengan belajar. Karena iman itu buah dari belajar sampai kepada keyakinan. Ya, dan misalkan apa tentang amalan-amalan hati yang begitu banyak ya, itu merupakan asas pondasi yang kuat ya bagi seseorang itu dalam keimanan. Bagaimana dia tawakal, bagaimana dia takut, bagaimana dia berharap kepada Allah Ta'ala, bagaimana ketundukan dia kepada Allah Ta'ala, bagaimana pengagungan dia kepada Allah Ta'ala, itu asas ya, itu asas. Harusnya seorang itu betul-betul menyibukkan diri dengannya. Itu fondasi yang kokoh, akidah itu. Tidak membahas tentang hal tersebut. Itu untuk lebih mendalaminya lagi. Dan tidak ada yang paling lebih menguatkan keimanan melebihi pengenalan seorang kepada Rob dengan mempelajari tentang nama dan sifatnya. Kemudian setelah itu dia berupaya untuk mengenal bagaimana cara beribadah kepadanya. Bagaimana cara mengikhlaskan setiap ibadah hanya untuknya. Ya. Makanya poros sumbu, ya, poros dakwah para nabi dan rasul, kata Ibnu Qayyim, berkisar hanya pada 3 hal. Yang pertama, kenalkan manusia kepada Robnya, zat yang disembahnya. Atau menciptakan berizki kepadanya, yang dia sembah. Bagaimana dia akan menyembah kepada sesuatu yang tidak dia kenal. Kenalkan dia. Setelah itu, ajarkan kepada mereka bagaimana untuk beribadah kepadanya. Bagaimana untuk bisa sampai kepadanya. Itulah tauhid uluhiyah. Bagaimana mengesahkan Allah Ta'ala dalam seluruh ibadah. Baru yang terakhir, kabarkan kepada dia apa yang akan dia dapat di negeri kemuliaan. Cuma itu, sederhana. Ya, nah, gitu tuh ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Ustaz, jazakallah Ustaz untuk faedahnya di sore hari ini. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Izin mengingatkan kembali kepada partisipan, jadi yang memiliki keinginan untuk mempelajari kitab Al-Wajibat, ya, silakan saja menuliskan alamat lengkap juga namanya melalui WhatsApp ke nomor 082117192222. Ini kami tunggu pekan ini dan satu orang nanti akan dikirimi 10 buah 10 buah kitab. Jadi para partisipan bisa berbagi ulang lagi kepada sanak keluarganya nanti ketika setelah menerima. Dan ini gratis untuk wilayah Indonesia ya. Tapi kalau di luar wilayah Indonesia, nampaknya kita akan bincang ulang lagi nanti. Dan Ustadz So, ya, di akhir majelis ini barangkali ada pendalaman untuk kami bisa dengarkan dan amalkan Ustadz terkait materi kita hari ini. ya, surat Al-Qari'ah ini ya mengingatkan kita akan kengerian hari kiamat. Ya, bahwa hari kiamat itu pasti terjadi sesuatu yang sangat mengerikan, yang menanamkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala Al-Qadir, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahhar, ya, maha kuasa, maha perkasa untuk kemudian mendatangkan azab. Dan ya, ketika Allah Ta'ala memberikan tangguh kepada kita atas dosa-dosa kita, ini anugerah yang sangat besar. Ya, memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Maka di antara namanya Al-Halim, yang maha hati-hati, tidak segera untuk menghukum hambanya ketika berbuat kesalahan. Tapi Allah berikan tangguh kepada dia agar supaya hamba itu bertobat. Maka takutlah ketika kita berbuat maksiat. Allah maha mampu. Lihat, alam semesta ini begitu hebatnya. Sampai gunung saja yang begitu kuat. Allah jadikan seperti bulu yang berterbangan. Allah sangat mampu untuk mengadab kita. Maka ketika kita berbuat maksiat, Allah tidak mengadab kita. Nanti kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan cepat keluar dari maksiat tersebut. Takut.
Begitu dahsyatnya. Bagaimana ketika Allah Ta'ala menghancurkan alam semesta ini yang begitu besar. Itu mudah semuanya bagi Allah Ta'ala. Kemudian eh, surat ini pun mengingatkan kita untuk berbekal. Bahwa kehidupan kita itu sangat sebentar. Ya, makanya ya, sampai Rasul mengatakan kepada Ibnu Umar sambil memegang kedua pundaknya, kun fi dunya ka annaka gharib aw abi sabil. Jadi kalau di dunia hanya seperti orang asing saja atau orang yang cuma numpang lewat. Dan banyak mengingat kematian itu merupakan akhlak yang baik. Itu akhlak yang baik. Yang itu merupakan kebaikan bagi hamba. Yang dengannya dia semangat untuk beribadah, cepat bertobat, qanaah, secukup atas dunia ini. Ya, itu adalah akhlak yang baik ya. Makanya para nabi dan rasul itu diantaranya itulah tugas mereka mengingatkan akan hari akhir. Karena manusia itu akan terlena dengan dunia. Dunia itu menipu, dunia itu membius. Banyak orang terlena. Terlena dengan dunia tahu-tahu sudah tua, sudah mau mati. Sementara lupa dia untuk berbekal untuk hari hari ya, keabadian. Makanya orang paling cerdas itu orang yang memang visioner. Cara pikirnya bukan hanya di dunia saja, tapi dia sampai ribuan tahun, jutaan tahun dia lagi di keabadian. Apakah dia akan sukses atau dia akan celaka? Kayak Rasul pernah ditanya oleh seorang pemuda Ansar, seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ayul mu'minina akyas. Siapa orang beriman yang paling cerdas? Apa jawaban Rasul? Aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian, yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Mereka inilah orang-orang cerdas. Wal akhiratu hiyal hayawan. Akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya bagi orang beriman. Ini yang membedakan orang beriman dengan orang kafir. Orang kafir itu hanya di dunia saja. Orang beriman tidak. Itu kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Investasi yang sesungguhnya adalah investasi untuk akhirat. Itu orang cerdas. Tijaratan yang tabur, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Dia cerdas, mampu untuk menempatkan investasinya pada perkara yang betul-betul menguntungkan untuk dirinya. Ya investasi untuk akhirat. Ya, nggak ada dari harta yang kita miliki, nggak ada yang kita itu belum tentu jadi milik kita. Yang jadi milik kita adalah ma'akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasodakta fa ambaita. Hanya itu. Apa yang kita makan sampai kita habiskan, apa yang kita pakai sampai menjadi lusuh, dan apa yang kita sedekahkan yang kemudian itu kita simpan untuk akhirat. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai itu hanya di dunia saja sudah lewat kemanfaatannya. Dari harta yang kita kumpulkan pagi, sore, malam, di dunia hanya itu sekedar itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Apa ada pun yang kita gunakan di jalan Allah itulah hakikatnya milik kita yang sesungguhnya. Yang manfaatnya abadi, tidak hanya di dunia tapi juga di negeri keabadian. Itulah orang cerdas. Ya, maka surat ini mengingatkan kita untuk betul-betul berbekal, cari bekal yang banyak, cari keran-keran yang akan terus mengocor kepada ya terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah mati. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh, yang sifat anak soleh tersebut senantiasa mendoakan orang tuanya. Karena kalau kita mengharapkan doa yang lain itu belum tentu mereka ingat. Hanya sementara saja sudah kemudian dilupakan. Tapi anak kita dia akan ingat terus kepada kita. Dia yang akan terus mendoakan kita. Ya, ya. Kemudian ya ini menambah rasa takut yang sangat kepada kita. Kejadian hari kiamat ini bahkan bagaimana seorang itu kemudian Allah jadikan ibunya itu fimanjilatil ya neraka itu fimanjilatil ya kedudukannya seperti ibu lagi. Ini mengerikan. Ini bahasa yang sangat mengerikan mendalam.
ibu yang harusnya tempat berlindung, tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman, justru ibunya itu adalah neraka hawiyah, neraka yang sangat panas. Ini ancaman yang begitu apa membuat bulu kuduk berdiri. Ngeri sekali. Buat kita betul-betul ya, menjalankan kehidupannya dengan hati-hati. Ya, penuh perhitungan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Fikum barakallahu. Juga kepada Ustadz Asep dan Ustadz Rama dan Ustadz Abu Rayyan juga jazakumullah khairan dan kepada seluruh partisipan barakallahu fikum. Nah, kita selesai majelis kita dan mengingatkan kembali bagi yang berkeinginan mempelajari kitab Hal Wajib Diketahui Kaum Muslimin, silakan mengisi nama lengkap dan alamat lengkapnya ke nomor 0821171922222. Insya Allah satu orang memperoleh 10 kitab dan pembagiannya atau pengirimannya insya Allah di pekan depan. Barakallahu fikum. Jazakumullah Fikum khairan. barakallahu. Jazakumullah khair. Alhamdulillah.